Saya bahkan baca literatur ya dari negara-negara maju ini, kecombrang ini lagi diteliti sebagai zat anti kankernya masa depan. Di Cianjur kita dibuang di sini. Agak-agak susah ya memproduksi sambal kecombrang ini. Nah, Kalau istilahnya dia tidak matang, itu wanginya terlalu kuat. Rutin kita alhamdulillah tiap bulan itu kirim ke Auckland, Selandia Baru, ke California, kan kemarin kita coba ke Singapura. Nah, terakhir ini kita mau coba. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bang Ahyar, ini kan ya pagi hari ini kita mau ngobrolin sambal-sambalan khas Nusantara nih ya. Nah, di Batam tuh ada sambal yang khas nggak sih Bang? banyak kalau di Batam banyak sambal sekali, terutama ada sambal belacan ya dan Sambal, sambal siput. waduh. Itu. Boleh diceritain nggak tuh Bang sambalnya seperti apa tuh kalau di sana? Oke, kalau berbicara tentang sambal belacan karena di Kepri identik ini dengan masyarakat Melayu. Nah, jadi otomatis ini hidangan pun ada berbau aroma terasi ataupun belacan. Nah, ini bumbu utamanya adalah belacan dan juga terbuat dari cabai, kemudian belacan dan sedikit jeruk nipis serta sedikit bawang putih dan merah. Ini menambah aroma rasanya semakin khas karena tadi sambal belacannya itu dibakar. Aduh. Lapar ya Mm-mm. Bang ya pagi-pagi ngomongin sambal. Iya. Nah, tapi pendengar di pagi hari ini juga kita akan ngomongin satu sambal yang unik dari Indonesia, dari Nusantara, yaitu sambal kecombrang. Bang Ahyar suka kecombrang nggak Bang? Suka, saya semua sambal hampir tidak nggak ada yang nggak suka, suka semuanya. Jadi kalau makan tambah sambal ibarat berita tambah Voice of Indonesia ya. Aduh, duh. Nah, pagi hari ini kita juga sudah tersambung dengan Mas Didi Mutakin. Mas Didi, Ya, Halo pagi halo, Mas Didi. selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Pagi sehat. iya. Sehat pagi hari ini ya Mas Didi. Alhamdulillah sehat-sehat, baik Hmm. semuanya. Nah, Mas Didi ini, Bang Ahyar dan juga pendengar Mm-mm. Voice of Indonesia ini adalah pengusaha sambal kecombrang. Pengusaha Punya sambal usaha sambal kecombrang. gonze namanya. Tapi kita puterin dulu kali ya ininya videonya nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang sambal kecombrangnya. Nah, sudah kita saksikan itu tadi ya pendengar dan juga pemirsa Voice of Indonesia dan siaran perbatasan tentang produknya Gonze nih. Dan Mas Didinya ini kan juga sudah tersambung dengan kita ya. Mas Didi boleh diceritakan sedikit tentang produknya Mas? Oke, ya. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Saya Didi Mbak, dari pelaku usaha ya dari Cianjur. Mhm. Usaha Gonze ini
terbentuk itu dari tahun 2017 sebetulnya. 2017 eh, dimulainya dari rasa prihatin sebenarnya, rasa prihatin karena memang ada suatu fenomena di desa saya itu adalah petani itu sudah tidak punya lahan lagi karena memang ya banyak alasannya, ada memang salah satunya adalah dampak pembangunan itu kan. Jadi mereka sudah tidak punya penghasilan. Nah, mereka ini menyambung hidup dengan mencari rempah-rempah kecombrang dari hutan. Nah, atas dasar itulah saya tuh pengen mencoba membantu mereka ya, untuk dengan membeli combrangnya. Pada saat itu kita juga masih bingung sih dijadikan olahan apa nih kecombrang ini gitu kan. Karena memang di desa kami ini kecombrang itu dianggap sebuah rempah-rempah yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Nah, kita tuh coba riset-riset, ternyata memang kayaknya lebih cocok ke arah sambal nih. Nah, kita coba ikuti pelatihan-pelatihan tentang sambal, tentang pertanian, dan ya alhamdulillah di tahun pertama kita bisa berhasil meluncing produk sambal kecombrang kemasan pada saat itu. Dan memang seiring berjalannya waktu, kita coba berinovasi menjadi ada snacknya, ada abonnya, ada tehnya, dan memang kita lagi berinovasi ke bumbu nasi gorengnya saat ini. Itu Mbak sekilas dari saya. Oke, dari awal yang sangat memprihatinkan ya Mas Didik ya, tentunya dengan berbagai cara melihat pertanian dan perkebunan masyarakat di Cianjur, jadi membuat inspirasi Masnya untuk membuat sambal gonze sampai dengan saat ini. Ini Ya, luar biasa ya. Nah kemudian Mas, kalau kenapa harus memberi nama sambal gonje atau tidak ada lain nama lain itu yang gonze sebagai identiknya dari Mas Didik sendiri? Gonze. Mm-mm. Gonze itu sebenarnya adalah sebuah singkatan ya, sebuah singkatan jagonya olahan honje. Cuman Oh, J-nya saya buat jadi Z gitu kan ya. Ah, nah. Ya, biar agak-agak ini aja menyesuaikan zaman aja. Nah, Biar lebih jadi catchy ya memang Mas ya. iya biar agak-agak ini lah istilahnya nggak terlalu kuno gitu kan. Jadi memang dari awal kita pengen mencoba mengolah ini karena kecombrang ini ternyata rempah-rempah lokal yang memang pamornya sekarang tuh udah mulai hilang, ah, pamor Hmm. hilang gitu kan. Tapi ironinya nih di beberapa negara termasuk di Malaysia ini rame nih kalau kecombrang ini, mereka pada suka kecombrang. mm-mm. Saya bahkan baca literatur ya dari negara-negara maju ini, kecombrang ini lagi diteliti sebagai zat anti kankernya masa depan. Di Cianjur kita dibuang di sini, di negara lain malah malah diteliti. Nah, itu sih saya tuh pengen coba kenalin lagi lah kecombrang tuh ke masyarakat Indonesia, kalau bisa sih ke seluruh dunia. Itu sih Mas. Baik, luar biasa tentunya ini menginovasi ya dengan adanya sambal kecombrang bukan saja dikenal di Indonesia namun juga mendunia. Seperti disampaikan Mas Di tadi, kecombrang di negara lain seperti tetangga Malaysia ini tentunya dibudidayakan dan menjadi ikonnya juga di sana. Kenapa tidak untuk Indonesia sendiri ya? Betul Mbak ya? Betul. Nah, Mm-mm. ini juga tapi jadi muncul pertanyaan yang bikin Nah, beda sambal gonze dari sambal-sambal yang lain, sambal kemasan di pasaran itu apa sih Mas Didi? Yang membedakan kita, yang pertama kita ini mengemas sambalnya itu dengan kemasan yang mengikuti zaman, kemasan modern ya Mbak ya. Tetapi kita tetap memperhatikan unsur-unsur kearifan lokal Mbak. So, salah satunya kita berusaha mendapatkan bahan baku kecombrang itu dari hutan-hutan liar yang ada di Cianjur. Jadi Hmm. memang katanya memang istilahnya kecombrang yang ada di hutan liar di Cianjur itu beda rasanya dan itu enak gitu untuk dikonsum, untuk diolah jadi makanan itu kan. Nah, salah satunya itu. Jadi kita tetap mempertahankan unsur-unsur kearifan lokal. Gimana sih caranya supaya kecombrang yang memang yang termasuk kecombrang unggulan ya di daerah Cianjur ini itu bisa kita kemas menjadi makanan khas Indonesia dan tentunya tetap mengikuti tren perkembangan zaman sehingga kecombrang ini
tidak lagi diasumsikan dengan sambal yang kuno, yang jadul gitu kan. Harapannya anak-anak muda sekarang pun dia istilahnya apa ya, mengenal dan mau mengkonsumsi sambal kecombrang. Jadi tidak hanya sambal-sambal dari luar tuh yang sekarang banyak tuh. Itu Mbak harapannya Mbak. Oke, ini menarik sekali ya. Ada harapan tersirat dari sebuah kecombrang. Nah, kemudian Mas Didi, kalau untuk proses sambal kecombrang ini sama nggak sih kayak sambal-sambal yang lain, sambal belacan, sambal-sambal apa saja yang ada di Indonesia? Ribet, susah nggak, Gi? Apa sih campuran-campuran untuk membuat sambal kecombrang tersebut? Ya. Salah satu yang menjadi sedikitnya produsen kecombrang ini sambal kecombrang itu adalah karena agak-agak susah ya memproduksi sambal kecombrang ini. Nah, Kalau istilahnya dia tidak matang, itu wanginya terlalu kuat. Kalau dia terlalu matang, wanginya hilang. Jadi itulah agak-agak semacam apa ya? Agak-agak kita sangat sangat strict sekali dengan ketika masak itu kita sangat di waktu. Jadi ketika kita nggak boleh lewat 1 menit aja kita nggak boleh terlalu matang. Jadi memang itu kesulitannya di sana sih sebenarnya kecombrang itu. Beberapa teman-teman yang mencoba juga ya agak-agak kesulitan. Itu sih Mas salah kendalanya di sana tuh. baik. Jadi memang bahan utamanya ini kecombrang, campuran-campuran apa saja nih Mas untuk membuat satu sambal kecombrang? Ya, kecombrang ini kan kita kebanyakannya kecombrang ya dari Ah, kategorinya sama kecombrang, kita kecombrang terus pakai cabai rawit, combrang segar, cabai rawit segar, bawang-bawang dan rempah-rempah yang lain. Sebenarnya yang membedakan itu karena kita apa mempertahankannya dari bahan-bahan yang benar-benar segar. Jadi kita nggak mau apa ya istilahnya kayak kan ada beberapa istilahnya yang membuat sambal itu dengan cabai-cabai yang kering gitu kan seperti itu. Jadi kita mengusahakan semuanya segar. Jadi ketika ada petani yang datang misalkan bawa kecombrang kita langsung olah tuh semuanya langsung olah. Jadi kita lebih baik menyetok dalam keadaan produk daripada kita kan nggak bisa nih menyetok bahan-bahan baku yang segar ya karena memang sifatnya perishable. Itu Mas. baik. Artinya dengan adanya kekinian sekarang topping lah istilahnya ya, sambal dengan topping kecombrang yang khas gitu ya Mbak ya. Tertarik kayaknya pagi-pagi makan sambal kecombrang enak ya. Udah terbayang wanginya nih Bang Ahyar nih. Iya Wangi betul, karena kecombrangnya. kecombrang itu wangi aromanya itu yang sangat luar biasa. Iya, tapi Mas Didi juga nih untuk memasarkannya sendiri saat ini kan juga saingan banyak. Ada strategi khusus nggak yang dilakukan untuk memasarkan produk Gonze-nya ini? Ya, strateginya dari awal kita ikut event-event Mbak, ikut event-event kayak misalkan event perlombaan itu kan. Dari sana kita lumayan bisa terekspos ya. Nah dari sana juga banyak dikenal oleh masyarakat. Selain itu kita juga mengikuti perkembangan zaman semacam kayak after pandemi ini kita fokuskan 80% di online itu kan. Di sisi lain kita juga membangun brand karena memang karena terlalu banyak produsen sambal, salah satu yang membedakan itu adalah brandnya. Nah brandnya kita gimana caranya memperkuat brand. Itu tadi kita mengusung kearifan lokal. Jadi itulah mungkin yang membedakan saya dari produsen yang lain. Dari sana kita tetap mempertahankan kearifan lokalnya, namun dikemas mengikuti perkembangan zaman. Oke. Itu Mbak. Baik, kemudian juga nih Mas Didik, tentunya sambal kecombrangnya apakah mungkin sudah ada di daerah-daerah lain atau memang di satu kota saja lewat medsos ini mudah-mudahan tentunya bisa digemari di seluruh Indonesia ya, dipasok gitu. Iya, kita udah punya reseller ya Mas ya. Reseller ya. Reseller. Di hampir setiap pulau kita punya ya. Di Papua kita ada. Ya, kita juga banyak mendapatkan tawaran kerjasama dari berbagai retail, modern market, gitu kan. Untuk tahun 2023-2024 ini hampir rutin kita kirim ke luar sebenarnya untuk memenuhi permintaan dari buyer luar negeri kan beberapa ada juga Asian market ya Mas ya. Ya. Asian market tiba-tiba banyak sekali yang DM ke saya untuk di
disupport untuk pengadaan barang sambalnya. Rutin kita alhamdulillah tiap bulan itu kirim ke Auckland, Selandia Baru, ke California, kan kemarin kita coba ke Singapura. Nah terakhir ini kita mau coba membuka jalannya ke Malaysia. Doain aja Mas. Luar Amin, biasa. luar biasa Lewat keren loh. sambal kecombrang Gonze ini bisa go internasional, ini luar biasa ya. Iya. Nah, melihat pencapaiannya juga sampai saat ini, tadi juga di video kan sebenarnya sudah disebutkan, sudah mendapat banyak penghargaan ya Mas ya dari Gonze ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, apa aja nih Mas? Boleh diceritakan gak dari penghargaan-penghargaannya ini nih? Kalau penghargaan tuh tahun 2023 itu kemarin kita mendapat penghargaan BMC ya, BMC Award. Kita juara untuk UMKM paling berpengaruh terhadap masyarakat ya. Itu. Yang kedua di tahun 2002 kita juga dari Kementerian Perdagangan mendapatkan award juga ya, UMKM Pangan Award dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya terpilih yang pertama mendapatkan itu awardnya. Dan banyak ya dari kita dari berbagai instansi swasta maupun pemerintah yang memang mengkategorikan itu, menominasikan saya sebagai pemenang. Selain itu juga memang dari berbagai event-event, alhamdulillah kita selalu mendapatkan juara. Alhamdulillah Allah beri kemudahan sih. Iya. Mas Didi kalau mau tahu lebih banyak tentang produknya atau juga mau beli ini mungkin bisa lihat di sosial medianya, ada apa aja Mas? Ada, kita ada di sosial media di Instagram, kita di gonze.id. Di sana kita ada link ya, ada backlink mengarah ke toko online kami di marketplace ya, di hampir seluruh marketplace kita ada di sana tuh ya. Ada beberapa produk juga. Untuk website kebetulan websitenya kita lagi under maintenance, jadi memang belum bisa diakses. Nanti insya Allah kita akan coba ketika begitu udah betul, udah selesai perbaikannya bisa lagi di https://gonze.id. Itu Mbak, di sana Mbak bisa dilihat tentang produk-produk kami. Oke, mudah-mudahan dengan adanya informasi terkait sambal kecombrang pagi hari ini yang juga mendengarkan langsung menonton ini bisa langsung menjadi resellernya Mas Didik ya. Bisa langsung pesan. Iya. Bisa. Terima kasih ya Mas Didi udah ngobrol bersama kita pagi hari ini, ngobrolin sambal kecombrang ya, bikin lapar. Sama-sama Mbak, sama-sama. Iya, itu tadi pendengar Voice of Indonesia, bincang pagi kita bersama dengan Mas Didi Mutakin. Ya, ngomongin sambal Gonze, sambal kecombrang. Bang Ahyar, Ya. gimana Bang, jadi lapar Bang? Ya, ini pas jam-jam makan enak ya. Kalau ada sambal tuh kayaknya makannya semakin selera. Iya, betul sekali. Langsung membayangkan ya sambal kecombrangnya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.